Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Wallahu ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mulia dan sama-sama kita muliakan para guru, para orang tua, guru-guru kita, Bapak Ustaz Aldi Zulkarnain, Bapak Ustaz Aldi, Bapak Ustaz Rasimi Anwar, Bapak Ustaz Syamsuddin, juga Suhaibul Bait dan Bapak Musri, Bapak Hafiz, serta para orang tua lainnya. Mudah-mudahan semuanya sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang masih Allah berikan kepada kita nantinya, sehingga kita dalam kesempatan yang mulia ini di akhir bulan Shofar kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah. Mudah-mudahan langkah kaki kita duduk dan tahlil serta sholawat zikir kita menjadi penggugur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam mudah-mudahan Allah senantiasa sampaikan rahmatnya, Allah curahkan kasih sayangnya kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, terkhusus kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ta'lim kita di kitab Arba'in An-Nawawi di hadis ketiga. Untuk daripada itu sebelumnya mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk penyusun kitab Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Mudah-mudahan apa-apa yang kita baca senantiasa berbuah manfaat untuk kita dan bekal ibadah kita. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratir rasul wa ila mahikul surah Mustafa akhir rasul wa ila hadratin Nabi Mustafa rasul ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa ahlihi wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa amri wa syuhari wa salihin khususan hadratis sallallahu alaihi wasallam wa ila hadri sayyidi Abi Habib Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Atusi wa ila hadri sayyidi Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi wa usulih wa furu'ih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Arkanul Islami, rukun-rukun di dalam Islam. An Abi Abdurrahmani Abdullah ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, lebih singkat ringkasnya Abdullah bin Umar. Abdullah di era Nabi ada tiga. Yang pertama Abdullah bin Umar, yang kedua Abdullah bin Abbas, yang ketiga Abdullah ibn Mas'ud. Kalau Abdullah ibn Abbas itu sepupu Rasul, anak dari Abbas bin Abdul Muttalib, ponakan berarti. Nah, sedangkan yang akan sama kita bahas biografinya adalah Abdullah ibn Umar, anak dari Khalifah Umar bin Khattab. Aslama Abdullah bi Makkah ma'a abihi. Di biografinya beliau masuk Islam
itu di kota Makkah ma'abihi beserta bapaknya yaitu Umar bin Khattab. Wa huwa shaghirun, masuk Islamnya di kala kecil, masih kecil. Wa hajar ma'ahu, dan dia ikut hijrah bersama bapaknya ilal Madinah, ke kota Madinah. Wa kana min fuqaha'is sahabah, dan dia termasuk ahli fikih dari kalangan sahabat. Makanya para ulama kita, guru kita yang fannya kepada ilmu fikih itu puncaknya ada di Abdullah bin Umar, sanad keilmuannya. Ringkasnya adalah hajja sittina hujjatan atau hajjatan wa tamra alfa umratan. Beliau itu selama hidupnya haji selama 60 kali. Umrohnya itu 1000 kali umroh. Wa a'taqa al-faraqabatin, mampu memerdekakan 1000 budak. Nah, kita mau umroh kepengen doang. Belum, karena dekat ya di sana ya. Kita juga kalau ke Monas mah gampang kan gitu, CFD aja. Tinggal ngomong. Carefree day ya. Kasarnya kalau orang Mekah atau orang Madinah kalau mau umroh ya kayak Carefree day, kita ke Sudirman, iya ke Tamrin gitu. Ya hari juga bisa, wajar, bisa sampai ribuan kali. Kemudian juga wa huwa ma'dudun minal mukassarin li riwayatil hadis. Beliau termasuk sahabat yang juga paling banyak meriwayatkan hadis. Peringkat kedua terbanyak setelah Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah itu 5.000-an hadis. Kalau beliau alfain sampai 2.500 hadis. Masih kecil, gitu ya. Sampai dewasanya. Kemudian beliau juga wafatu fiyasanata pada tahun 73 Hijriah wafatnya. Kemudian pada usia arba'u wa samanuna sanatan. Wafatnya beliau pada usia 84 tahun. Hebatnya sahabat wafat di usia segitu nggak pikun dan nggak lupa itu hadisnya. Itu kan barokah apa? Barokah ilmu. Nah, itu sekelumit biografi dari Abdullah bin Umar. Kita kembalikan bahwa Abdullah di masa Nabi Muhammad yang terkenal itu ada 3. Abdullah bin Umar, kelaknya nanti ahli fikih. Abdullah bin Abbas, kelaknya nanti ahli tafsir. Maka Abdullah bin Abbas pernah langsung didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhul hikmata wa ta'wil, sambil dipegang dadanya. Bukan diraba-raba ya, dipegang dadanya. Makanya kita ya, jadi Nabi memegang dadanya Ibnu Abbas sambil Allahumma faqih fiddin. Kasarnya transfer ilmu lah, pakai syar'id ya. Kalau bahasa kita sekarang gitu. Cuma sayangnya sekarang ilmu tidak bisa diwarisi. Sekalipun bapaknya kiai, kalau anaknya nggak ngaji tetap aja nggak alim. Ya. Makanya ilmu, takwa, iman gak bisa diwarisi kecuali harta. Makanya akan sangat disayangkan kalau orang alim seperti guru-guru kita diwafatkan terlebih dahulu. Kenapa sebabnya? Karena ilmunya ikut terkubur dan kita belum mampu menggali potensi keilmuan yang ada dalam dirinya. Kalau harta atau orang kaya wafat, hartanya ditinggalkan, kita mampu bisa menikmati. Tapi kalau orang alim, itu ilmunya ikut terkubur. Mondok puluhan tahun, kesreknya segala macam susahnya sampai jadi orang alimnya gitu. Udah jadi, udah berbuah, ikut terkubur di dalam tanah gitu. Itu sangat disayangkan. Makanya kita mohon barokah doa manfaat dari guru-guru kita, sekalipun ngajinya seminggu sekali, banyak melengnya, tapi mudah-mudahan kita dapat barokah dari guru. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata atau beliau bersabda. Jadi kalau Allah berfirman, Rasul bersabda, ulama berkata. Kalau kita iya, jangan dibalik ya. Allah berkata, siapa itu kan gitu ya. Allah itu berfirman, Nabi bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Jadi kata Rasul didengar oleh Abdullah bin Umar, Islam itu didirikan ala khamsin atas 5 perkara. Jadi kalau di syarahnya itu di bawah garis
Bunyal Islamu ala khamsin ay faman ata bihadil khamsi faqad tamma Islamu. Siapa yang mampu melakukan menjalankan yang 5 ini faqad tamma Islamu, maka akan sempurna keislamannya. Kama annal baita yatimu binauhu bi arkanihi kadzalikal Islamu yatimu bil qiyami bi arkanihi. Sama sepertinya bangunan rumah, annal baita yatimu binauhu, akan sempurna bangunannya itu ditopang dengan rukun-rukunnya. Bikin rumah tuh harus ada rukunnya, pondasi, iya kan, pintu jendela, kemudian atap, tiangnya, itu masuk kepada ranah Islam juga. Makanya kalau kita membangun rumah persis seperti kadzalikal Islamu yatimu bil qiyami bi arkani, sama seperti Islam didirikan atas 5 perkara. Mana contohnya? Maka yang pertama Islam dibangun syahadatu alla ilaha illallah, yaitu dengan syahadat, keyakinan. Maka kalau bangun rumah pertama kali adalah bikin fondasi dulu, jangan langsung nyalain kusen gitu ya. Kusen mah nanti urusan kedua ya, atau pintu. Maka syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahwa kita yakin tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Hanya Nabi Muhammad yang ketika persaksiannya menyebut nama dirinya sendiri sebagai bukti bahwasanya Nabi mengikrarkan dirinya sebagai utusan dari kalangan manusia. Karena memang Nabi Muhammad diutus persis setelah utusan yang utusan tersebut dianggap menjadi Tuhan. Siapa itu? Isa alaihissalam. Jadi seorang nabi tapi dipertuhankan. Akhirnya Nabi Isa diangkat, nanti diturunkan kembali pada hari kiamat. Nah kemudian yang pertama adalah berarti bikin pondasi. Yang kedua wa iqamis shalah, yaitu mendirikan sholat. Nah sholat kata Nabi masih di sarahnya itu as-sholatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Jadi sholat itu adalah imaduddin, bukan kresek ya, bukan. Imaduddin berarti tiangnya agama. Bikin rumah kalau pondasinya udah bagus, dicor, bikin ceker ayam, maka selanjutnya bikin tiang. Kalau dari awal kita membuat rumah ataupun pondasi bangunan, maka kata Nabi sholat itu adalah tiang agama. Kalau lengkapnya faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sholat maka dia telah mendirikan agama. Puncaknya faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan atau meremehkan perkara sholat faqad hadamaddin, maka dia sungguh telah merusak kepada perkara agama. Karena sholat itu adalah identitas kita sebagai muslim dari agama samawi yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi agama samawi itu ada 3 Pak. Yang pertama Yahudi, 2 Nasrani, 3 Islam. Konghucu, Buddha, Protestan itu mah wad'i namanya, agama buatan, hasil kontemplasi atau hasil dari perenungan manusia. Buddha culai itu ya, apalagi itu tong sancong, itu hasil apa? Hasil dia zikir kalau kata kita ya, hasil tirakat gitu ya. Iya, menyendiri bahasannya gitu. Tongseng. Ya kalau tongseng ya. Kalau kita menyendiri itu beda lagi. Tongseng enak banget. Seger tongseng. Nah, jadi dari agama-agama yang disebutkan agama sama itu cuma 3, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Selebihnya itu agama wad'i, buatan. Ya, buatan dari hasil manusia. Nah, itu di sarahnya wa kadzalika yuqasul baqiyat wa mimma qila fil bina'il ma'nawi. Dikiaskan kekekalan sholat atau kekuatan sholat itu dengan satu bangunan secara maknawi. Itu ada ada syairnya. Wa qad daraballahu mathalan lil mu'mini wal munafiqi faqala ta'ala afaman ussisa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairan amman
ussisa bunyanahu ala syafa jurufin har fanhar bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ini bedanya kita orang mukmin dengan orang munafik. Dari mana? Dari bangunan tata cara sholat. Orang munafik itu kan iman kepada Allah, yakin akan rukun iman yang dia pegang, tapi pada prakteknya gak ada. Sholat yang konon katanya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa, tapi ya jojong aja, gak sholat, gak apa, gak puasa, gak zakat. Itu masuk kategori munafik. Nah, makanya iqamis sholat, mendirikan sholat itu adalah bukti identitas kita berbeda dengan keyakinan yang lain. Makanya kenapa sholat kita sehari 5 waktu berbeda dengan keyakinan yang lain yang agama samawi tadi cuma seminggu sekali. Kalau agama Yahudi hari Sabat, Sabtu. Kalau orang Nasrani itu hari Ahad, yaitu Misaan. Nah itu yang seminggu sekali juga banyak yang gak sembahyang. Ya. Nah makanya Nabi Musa alaihi salam ketika melihat Nabi Muhammad diutus naik bertemu dengan Allah, sampai akhirnya beliau ngelus dada, jangan sampai itu 5 waktu sholat sehari semalam dikasih kepada kamu wahai Muhammad. Wong umat saya aja, kata Nabi Musa, itu nggak ada yang sembahyang, cuma seminggu sekali, banyak yang bolos. Omong-omong umat kamu katanya, yang nanti akhir zaman udah banyak tanggungan, banyak pikiran, sholatnya kecederan. Setiap yoga. Makanya persis kalau kita sholat itu nggak pernah ada tenaga full, tenaganya sisa. Iya. Jadi sholat dohor tenaga sisa, sisa dagang. Asar sholat sisa kemacetan. Maghrib sholat ya sisa kelelahan. Isya sholat ya sisa pengen rebahan. Jadi kita nih nggak pernah sholat itu tenaga full gitu, habis di charge 100% sholat nggak pernah. Karena kita nih kalau dicas pengen langsung kerja aja udah. Kayak kita berangkat nih, misal keluar dari rumah pengennya HP itu 100%. Kalau keluar rumah HP 15% kayaknya nggak bakal keluar. Ngecas dulu. Iya kan? Nah, ini real buat kita. Jadi belakangan nanti sholat itu ya hanya angan-angan aja. Udah ngetes sama tengah. Pikiran. Pikiran. Ini netes alami atau kinayah? Buat Jadi sholat itu berarti tiangnya agama. Wa itaiz zakat. Kemudian adalah menunaikan zakat. Berarti kalau kayak kita bangun rumah, bangun zakat itu, bangun rumah itu seperti bikin ventilasi udara. Ada jendelanya, ya. Bikin lubang ventilasi buat exhaustnya. Jadi masuk udara segar, keluarkan udara yang buruk. Itu namanya zakat. Banyak makanan yang kita konsumsi, maka harus makin banyak dan seimbang kotoran yang harus kita keluarkan supaya perut kita ini dianggap nyaman dan tubuh kita tidak penyakitan. Akan menjadi berabe dan akan menjadi celaka kalau kita banyak mengkonsumsi makanan dan minuman tapi nggak BAB dan nggak buang air. Ya kan? Kita makan dari pagi makan, siang makan, bahkan makanan kita di jam. Pagi sarapan, siang makan, siang, malam dinner katanya, malam. Tapi nggak berak-berak gitu loh. Itu kira-kira sehat enggak? Itu kan jadinya lemak jadinya. Kalau lemak nanti kan jadi kolesterol. Akan menjadi penyakit. Gula. Makanya Khalifah Umar itu pernah mendapati satu sahabat melintas di pasar, dia ini lagi patroli di pasar. Ngelihat orang tua yang kemudian perutnya lebih offset daripada kepalanya gitu, dikemplang. Perutnya gitu. Nah, kata Umar, hadihi la'natullah katanya. Ini akan dilaknat oleh Allah. Kenapa sebabnya? Kalau kayak begini bakalan malas dipakai ibadah, kata Umar bin Khattab. Kalau kita kan enggak ya, anugerah itu. Karena buat tatakan HP. Jadi kayak tripod begitu kan. Jadi kalau kata Abu Yusuf tadi, ngaji di kota itu begini, gitu, karena kegedean perut. Tapi kalau saya di sini ngaji begini, kan nggak ada isinya, gitu. Lapar. Gitu.
Itu bahasanya. Nah itu sindiran buat kita yang selalu apa namanya tadi, kita usaha banyak makan tapi nggak ada pengeluaran. Makanya pencernaan itu penting. Kita makan serat nih malam-malam ini ada buahnya. Berarti kan habis makan besarnya atau bandeng atau apa setelah ini nanti dicuci mulutnya dengan apa? Serat. Ya itu menjadi sebuah apa namanya saringan yang baik, pencernaan yang bagus gitu ya. Akan menjadi penyakit kalau kita banyak diberikan anugerah oleh Allah tapi hartanya nggak dikeluarkan, maka itu harta akan mendurhakai kepada pemiliknya. Makanya betapa banyak orang yang diberi harta banyak tapi hartanya tidak memberikan barokah, tapi malah memberikan laknat kepada pemiliknya. Akhirnya banyak harta, banyak penyakit. Siang malam kerja buat dunia, buat 7 turunan. Udah kaya, ujungnya apa? Sakit. Iya kan? Cuci darah tiap minggu 2 kali. Waduh, nggak nikmatin kan? Iya, cuci darah 2 kali. Makan ini serba nggak boleh, ngopi nggak boleh, malam udah nggak boleh makan. Repot kan? Beda ini, Pak. Model kita nggak begitu. Tengah malam ada berkat atau apa? Sikat. Ada malam ada nasi berkat lebih, harus dimakan lagi. Nanti subuh mah beda lagi makan gitu. Daripada basi. Daripada basi. Sahur lain beda. Iya. Lain. Jadi jam 2 tuh antara sahur dan makan malam gitu. Alhamdulillah. Jadi model kita nih barokah ngaji, dihindari segala macam penyakit. Kemudian wahajil baiti, haji ke Baitullah. Kalau di sini bukan puasa dulu tapi haji ke Baitullah. Tapi memang riwayatnya banyak, ada yang puasa dulu baru haji, itu tidak masalah. Ya karena memang ketika sudah buat rumah ada tiangnya, bikin pintu, biasanya supaya nggak kehujanan, supaya kayaknya nggak rapuh, dibikin genteng dulu. Maksudnya seperti itu. Baru wasomi Ramadan bikin pelapon. Puasa itu ibarat pelapon, tutup-tutup supaya apa kotorannya genteng nggak langsung masuk ke ruang tamu, ditutup pakai pelapon. Maka wasomi Ramadan adanya di belakang. Nggak masalah teks hadisnya, yang menjadi urutannya adalah bagaimana kita cara mengaplikasikan dan melaksanakannya. Maka rukun Islam yang 5 ini sejatinya sudah sering buat kita, hanya saja yang terakhir mungkin belum, haji ke Baitullah. Karena memang antriannya lama gitu ya, duitnya juga masih dikit. Iya, udah bayar capek-capek, dikorupsi hajinya. Pernah ya? Mimpi tapi. Yang pernah saya mimpi ya. Kemudian, iya. Jadi catat. Ya dikit lagi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin ay bi khamsin ala an takuna ala bi ma'nal ba. Jadi maknanya adalah dengan ba itu fa illa fal mabni ghairu mabni alaihi fal akhadana bi dhahiri la kana bi khamsatu kharijatun al islam. Jadi sebabnya Islam didirikan dengan 5 perkara itu karena dengan adanya ba tadi, bunyinya Islamu ala khamsin, maka akan menjadi sempurna seseorang dikatakan muslim manakala 5 yang perkara tadi sudah khatam bagi dirinya ataupun untuk keluarganya, gitu ya. Jadi barangkali ada yang mau menambahkan atau ada yang mau ditanyakan, barangkali kita cukupkan sampai sini. Nanti secara hadisnya kita lanjutkan. Apa namanya?